halo semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, di mana pada pembahasan ini yang merupakan tugas micro teaching dari dosen saya. Nama saya Yunireta Huta Barat, digit NIM terakhir itu 107, saya kelas ARC. Tapi sebelum saya menjelaskannya, saya ingin mengingatkan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah. Jadi ada 4 topik atau 4 poin yang akan saya jelaskan tentang e-commerce. Yang pertama itu definition of e-commerce. Jadi saya akan membahas tentang definisi daripada e-commerce. Yang kedua, types of e-commerce. Jadi nanti tipe-tipe daripada e-commerce itu sendiri akan saya jelaskan. Kemudian the models of e-commerce, model-model daripada e-commerce itu. Dan yang terakhir itu ada platform of e-commerce. Jadi nanti saya akan menjelaskannya itu secara berurutan sampai yang akhir, platform of e-commerce itu, platform daripada e-commerce itu. E-commerce or electronic commerce is the spread of sales, purchase of marketing, goods and service through electronic system such as the internet or television, www or other computer network. E-commerce can involve electronic fund transfers, electronic data exchange, automate inventory management systems, and automate data collection systems. Jadi, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan ke komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data informasi. Jadi ini adalah tentang pengertian dari apa itu e-commerce itu atau apa itu perdagangan elektronik gitu. Jadi perdagangan elektronik ini pasti yang menggunakan internet sebagai koneksinya. Okay, the second is the types of e-commerce. So e-commerce have 6 types. Yang pertama itu adalah B2B e-commerce. Jadi B2B ini cara kerjanya antara pebisnis dengan bisnis. Jadi sebuah bisnis menjual barangnya itu kepada pebisnis yang lain untuk dibisniskan kembali, seperti itu. Terus yang kedua itu ada B2C e-commerce. Jadi ini singkatan dari business to customers. Jadi pebisnis menjual produk atau barangnya itu kepada customers. Contohnya itu yang kita temui itu ada Lazada ya, Lazada, Bukalapak, dan Shopee. Terus yang ketiga ada C2C e-commerce. Jadi C2C e-commerce ini merupakan hubungan antara si customer dengan customer. Jadi semua individu yang berjualan di marketplace ini, itulah individunya itu yang menjual barang kepada individu yang lain, begitu. Terus ada yang keempat itu C2B e-commerce. Jadi C2B ini hubungan antara customers dengan pebisnis. Jadi customers menjual barang kepada orang yang bakal berbisnis. Salah satu contohnya itu ialah stockphoto.com. Itu yang bisa kita temui contoh dari C2B. Jadi tipe yang keempat itu ada e-commerce administrasi publik atau pemerintah. Jadi ini biasa disingkat dengan B2G atau dalam bahasa Inggris business to government, ya ini hubungan dengan pemerintah. Dan ada C2G atau dalam bahasa Inggris customers to government. Jadi e-commerce administrasi publik ini adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah, baik itu bisnis ataupun customers. Jadi ini tadi itu dibilang hubungan antara si pebisnis dengan pemerintah dan juga customers dengan pemerintah. Kemudian yang terakhir itu tipe online to offline atau O2O e-commerce. Jadi jenis bisnis ini bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik ke online maupun offline. Untuk produsennya itu menjualnya ke online dan offline.
Oke, the next is the models of e-commerce. Jadi di sini saya akan membahas tentang model-model daripada perdagangan elektronik. Yang pertama adalah listing or classified advertisement. Jadi listing atau iklan baris ini merupakan platform untuk memasang barang dagangan secara gratis. Contohnya itu OLX Berniaga. Jadi ini merupakan tipe dari B2C dan C2C. Yang kedua ada online marketplace. Jadi ini online marketplace ini merupakan model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Contohnya itu Tokopedia dan Bukalapak. Tokopedia dan Bukalapak ini merupakan salah satu tipe dari C2C. Yang ketiga ada shopping mall, mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana harus brand ternama. Contohnya itu blibli.com, Zalora. Jadi contoh ini masuk ke tipe B2B dan B2C. Model daripada e-commerce yang lain itu ada online shop in social media. Jadi online shop ini adalah toko online ya, sebuah toko online dengan alamat website sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Jadi contohnya itu adalah Lazada dan Bineka. Ini termasuk tipe B2C atau business to customers. Kemudian ada model toko online di media sosial. Jadi ini banyak penjual di Indonesia yang berjualan di media sosial. Jadi semuanya itu merupakan contoh dari toko online di media sosial. Contohnya ini masuk ke tipe customers to customer. Jadi e-commerce memiliki 6 platform. Yang pertama itu ada Symphony Commerce. Jadi Symphony Commerce ini merupakan platform yang dilengkapi dengan sistem SaaS atau singkatannya itu Software as a Service. Jadi perangkat lunaknya itu baik. Kemudian ada Squarespace. Jadi Squarespace ini adalah sebagai platform pilihan yang mampu menekan pengeluaran dalam membangun sistem commerce. Kemudian ada Magento. Ini merupakan platform yang lebih fleksibel karena mampu memenuhi kebutuhan bisnis kecil sampai besar. Ada lagi Commerce Hub, platform yang lebih berfungsi untuk menghubungkan pengecer dengan pemasok. Kemudian platform selanjutnya ada Drupal e-commerce dan juga Shopify. Drupal e-commerce ini merupakan platform yang dibangun kuat lewat sistem manajemen konten atau CMS. Drupal ini sangat fleksibel dengan modul-modul yang dapat dengan mudah diintegrasikan ataupun dikonfigurasi. Kemudian ada Shopify. Shopify merupakan platform yang hadir dengan sistem all-in-one yang kuat. Jumlah toko yang tinggi mencapai 10.000 toko online. Ini menjadikan Shopify sebagai platform terbaik untuk saat ini, mengalahkan 5 platform yang sebelumnya. Jadi Shopify ini bukan hanya di dunia, Indonesia sendiri memiliki beberapa platform. Jadi ada yang saya buat di sini ada 5 platform yang ada di Indonesia, tetapi sebenarnya banyak, tetapi yang saya buat hanya 5. Yang pertama ada Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, dan ada juga Lazada, ada JDID. Jadi seperti yang kita sebagai orang Indonesia ketahui, ini merupakan nama-nama yang sudah tidak asing lagi ya, dimana Tokopedia itu kan ada menjual barang-barang bekas. Kemudian ada Shopee juga yang bisa melakukan pembayaran pakai transfer. Kemudian ada Lazada, Bukalapak. Lazada juga pakai, untuk sekarang ini platform yang paling laris di Indonesia itu Lazada, yang paling banyak digunakan oleh para pebisnis. Lazada, Shopee, dan Bukalapak.